Selamat datang dan ikuti saya sebagai Lenovo IDEA Tab Plus, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi, untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda, dan ini akan menampilkan beberapa tombol pintasan. Sekarang, di suatu tempat di sini Anda seharusnya bisa menemukan perekam layar Anda. Usap ke bawah sekali lagi di area ini untuk memperluas daftar tombol pintasan yang terlihat, dan mari kita lanjutkan mencari di bagian bawah. Oh, itu dia. Ternyata memang sudah terlihat di sini. Jadi, setelah Anda melihat tombol ini, Anda bisa melihat, bisa kita tahan tombolnya? Ya, bisa. Jadi, untuk pertama kali Anda bisa menahannya. Ini akan membawa Anda ke pengaturan ini, dan kita bisa mengubah hal-hal seperti resolusi yang saat ini diatur ke sedang. Saya akan mengubahnya ke tinggi. Jika saya benar, sedang itu 720p, sedangkan tinggi itu 1080p. Biasanya memang seperti itu, tapi siapa tahu bagaimana keadaannya di sini. Biasanya resolusi juga dituliskan, bukan hanya tinggi atau sedang. Dan dari segi kualitas, ini satu-satunya hal yang bisa kita ubah. Tepat di sini, kita punya beberapa pilihan misalnya untuk, mari kita lihat. Oh, ini dia, suaranya tepat di sini, jadi sumber suaranya. Jadi kita punya pilihan untuk tidak merekam suara dari peralatan audio, yaitu suara dari tablet itu sendiri. Mikrofon. Jadi ini hanya akan merekam suara dari mic atau keduanya, yaitu perangkat dan mic. Sekarang jika kamu berencana menggunakan opsi terakhir, saya sarankan mungkin menggunakan sesuatu seperti headphone. Karena biasanya yang mungkin terjadi adalah suara dari perangkat akan direkam melalui perangkat lunak. Lalu suara itu akan keluar melalui speaker, dan mikrofon akan menangkap suara itu untuk kedua kalinya, yang akan menciptakan efek gema yang tidak diinginkan. Jadi ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Sekarang saya akan tetap menggunakan suara dari perangkat saja, dan mari kita tutup ini, mari kita temukan tombolnya sekali lagi, dan cukup ketuk saja. Ini akan menampilkan overlay ini, dan dari sini saya dapat mulai merekam dengan mengklik lingkaran tersebut, dan sekarang saya dapat membuka aplikasi apapun yang saya inginkan. Jadi apa yang ingin saya rekam? Apakah kita punya... Tidak ada, kami tidak punya Netflix. Bagaimana kalau... mari kita coba. Tidak. Alasan saya ingin membuka salah satu dari ini adalah karena ini misalnya dua di antaranya adalah tersangka utama yang sudah terpasang di perangkat dan cenderung melanggar privasi Anda. Bagaimanapun saya akan membuka sesuatu yang bisa saya rekam. Mari kita coba saja apapun ini. Jadi dari sini kita bisa langsung menutupnya. Nah, seperti itu. Dan setelah Anda selesai merekam, Anda bisa klik di sini untuk menghentikannya. Sekarang ini sebenarnya tidak akan terlihat di rekaman. Dan kita juga bisa menyingkirkannya. Jadi kita sudah punya rekamannya, dan sekarang kita bisa menuju ke foto sudah diunggah. Foto-foto itu, begitulah. Dan untuk melihat apa yang telah kami rekam, kita mungkin perlu menavigasi ke koleksi, dan di dalam koleksi. Saya yakin Anda akan dapat melihatnya di tangkapan layar mereka. Biasanya ini normal, jadi saya yakin biasanya Anda akan dapat menemukannya di sini.
Maksudku itu kan namanya tangkapan layar dan rekaman layar. Jadi ya, seharusnya kamu bisa menemukannya di sini. Tapi untuk saya, ini sebenarnya akan berada di lokasi yang kurang bagus, yaitu lokasi buatan sendiri. Mari kita sebut saja begitu, sayangnya bukan saya yang membuatnya. Jadi saya rasa ini akan ada di perangkat ini dan nah, itu dia, rekam layar. Dan sekarang biasanya, seperti yang saya katakan, itu akan ada di album tangkapan layar saya rasa, jadi saya bisa langsung klik saja untuk melihatnya. Dan saat ini sedang diputar, saya ingin menjelaskan sesuatu yang mungkin akan Anda alami, yaitu alasan mengapa saya ingin membuka Netflix atau Spotify. Jadi apa yang akan saya buka ini bisa direkam, jadi nanti akan ada konten yang terlihat. Namun kadang-kadang Anda mungkin akan menemui konten yang tidak bisa direkam. Itulah mengapa saya ingin membuka Netflix, karena ini adalah salah satu aplikasi yang benar-benar memblokir perekaman. Sekarang, kebanyakan perangkat tidak pernah memberitahu Anda tentang hal ini, jadi Anda mungkin saja merekam apapun yang Anda mau dan mengira semuanya berjalan lancar. Tapi kemudian ketika Anda membuka aplikasinya, mari kita coba buka aplikasinya. Dan alih-alih melihat aplikasi terbuka seperti yang satu ini sekarang, yang Anda lihat hanyalah layar hitam. Tidak ada apa-apa di sana, benar-benar hitam saja. Dan ini terjadi karena sebuah fitur atau efek seperti ini terjadi karena fitur yang ada di Android. Fitur yang bisa diaktifkan oleh aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi ini menurut saya, fitur ini disebut menggambar di atas aplikasi lain yang memungkinkan misalnya Netflix atau Spotify untuk benar-benar memblokir perekam layar Anda agar tidak bisa melihat layar. Biasanya fitur ini digunakan demi privasi dan keamanan Anda, dan paling sering serta paling tepat digunakan oleh aplikasi perbankan. Jadi bayangkan jika Anda memiliki semacam aplikasi bank, dan Anda juga tanpa sengaja menginstal malware di perangkat Anda yang akan memata-matai Anda. Entah itu dengan mengambil tangkapan layar atau merekam layar Anda saat misalnya Anda membuka aplikasi bank lalu mengetikkan PIN atau kata sandi Anda. Semua hal itu dan tentunya mengirimkannya ke diri sendiri. Hal ini akan merugikan keamanan bank Anda. Jadi, jelaslah bahwa bank menggunakan fitur tersebut untuk mencegah hal semacam ini terjadi. Jadi, malware apapun yang Anda miliki yang mencoba memata-matai Anda, malware tersebut tidak dapat melihat apapun. Tetapi, yang tidak digunakan dengan benar adalah aplikasi, seperti yang saya katakan, seperti Netflix, yang akan memblokirnya begitu saja, persetan denganmu. Tidak ada penjelasan yang masuk akal, karena aplikasi ini tidak memiliki data pribadi seperti itu. Aplikasi itu tidak melindungi uang Anda atau hal semacam itu. Jadi pada kenyataannya, ini hanya dilakukan untuk melindungi aplikasi dari pembajakan. Tapi Anda, sebagai pengguna dan pemilik perangkat tersebut, seharusnya tidak peduli sama sekali. Apa alasannya? Anda ingin merekamnya dan itu sepenuhnya tidak masalah. Bahkan lebih baik lagi, Anda sebenarnya secara hukum diizinkan untuk merekam dan membagikannya. Sampai batas apa ya? 30 detik atau semacamnya. Dalam periode waktu singkat, itu termasuk dalam penggunaan wajar, fair use. Jadi ada aplikasi yang datang dan seenaknya membatasi apa yang bisa Anda lakukan. Memberitahu Anda apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, bahkan tanpa memberitahu Anda, hanya langsung memblokir Anda, itu jelas-jelas melanggar hak milik Anda. Anda tidak pernah mengizinkan atau menyetujui hal ini sebagai pengguna Netflix. Misalnya, ketika aplikasi itu sudah terpasang di perangkat Anda, biasanya Anda bahkan tidak perlu memiliki akun. Aplikasi sampah ini sudah terpasang dari awal dan secara otomatis akan memblokirnya. Sekarang, aplikasi ini tidak pernah menampilkan pop-up apapun untuk meminta persetujuan Anda. Aplikasi ini tidak pernah meminta Anda melakukan hal itu dan Anda bahkan mungkin belum masuk ke akun. Bahkan, Anda mungkin tidak pernah masuk sama sekali karena Anda tidak pernah membuat akun, jadi Anda juga tidak pernah menyetujui syarat layanan atau penggunaan aplikasi tersebut. Namun aplikasi itu tetap bisa melakukannya. Sekarang, saya termasuk orang yang tidak punya akun, memang tidak pernah membuatnya. Untuk tujuan ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah solusi alternatif. Karena kalau Anda membayar untuk ini, bahkan kalaupun tidak, saya benar-benar tidak peduli. Anda seharusnya punya hak penuh untuk bisa merekam atau mengambil tangkapan layar karena Anda membayar untuk ini. Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda alternatif yang sebenarnya bahkan tidak mengharuskan Anda membayar. Silakan gunakan pengetahuan itu sesuai keinginan Anda. Tapi jujur saja Netflix sendiri yang menyebabkan ini dengan mencegah saya menggunakan hak saya untuk menangkap konten apapun di perangkat saya.
Sekarang saya akan menunjukkan cara alternatif untuk mengambil tangkapan layar atau merekam layar di aplikasi yang menurut saya seharusnya bisa Anda lakukan. Dan karena saya tidak pernah menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan, Netflix sebenarnya tidak bisa mengatakan sebaliknya kepada saya. Karena saya tidak pernah membaca perjanjian pengguna mereka, saya juga tidak pernah menyetujuinya. Jadi, yang akan kita gunakan untuk ini hanyalah sebuah browser, dan browser bisa mengambil tangkapan layar. Browser tidak akan memblokir Anda, tidak peduli di situs web apapun Anda berada. Dan di sini kita akan menavigasi ke, singkirkan saja ini. Nah, begini. Sekarang, secara realistis, Anda bisa menavigasi ke banyak situs web berbeda yang menawarkan pengalaman serupa. Salah satu yang biasanya saya rekomendasikan sudah tutup, mungkin karena saya merekomendasikannya. Jadi saya akan bilang Anda bisa menggunakan sesuatu seperti, cukup cari di YouTube. Bukan YouTube, maksud saya cari di Google, misalnya Netflix gratis. Anda akan menemukan sebuah halaman Reddit dan di sana Anda akan mendapatkan tautan ke sebuah repositori. Saya juga kurang tahu. Ada lebih dari selusin tempat berbeda di mana Anda pada dasarnya bisa mendapatkan konten gratis atau konten yang biasanya disediakan oleh Netflix atau platform streaming lainnya. Jadi salah satunya adalah, nah itu dia. Saya rasa namanya Mom. Maaf untuk siapapun yang bertanggung jawab atas ini. Kalau itu akan membuat Anda mendapat pemberitahuan hukum. Dan sekarang saya ingin menekankan hal ini. Sebenarnya tempat ini bukanlah pihak yang mendistribusikan konten tersebut, omong-omong. Ini hanya tempat yang bisa saya akses untuk mendapatkannya. Ini setara dengan peramban web untuk melihat konten. Jadi, di MCA, pergi sana minggir. Jadi begitulah, di sini kita bisa membuka apa saja, dan demi Tuhan, hentikan iklan-iklan jelek ini. Yang ini agak jelek. Saya tidak suka kenyataan bahwa ada iklan setiap kali Anda mengklik layar. Tapi mari kita keluarkan sesuatu yang populer di sini. Ini juga tidak berfungsi dengan sempurna. Lagi-lagi tab sampah lain terbuka. Jadi kamu bisa lihat ini akan mulai mencari berbagai repositori. Jadi tempat ini sebenarnya tidak menyediakan ini untuk saya mengambilnya dari tempat lain. Jadi sekali lagi MCA pergi mampus lah. Mereka tidak bertanggung jawab atas ini. Jadi begitulah. Dan demi Tuhan, hentikan iklan-iklan ini. Jadi ini sekarang terbuka dan saya bisa menangkap video atau screenshot karena mereka menggunakan hal yang sama. Jadi ini hanya untuk menunjukkan saja. Ini adalah screenshot, tidak diblokir, dan ini adalah konten yang bisa saya lihat. Saya juga jelas bisa membuatnya layar penuh. Jadi ini tidak memaksa kamu untuk seperti itu. Seperti yang saya bilang, ada opsi lain yang bisa kamu gunakan untuk ini. Ini hanya salah satu yang saya ingat secara spontan dan jelas ini bukan yang terbaik. Bagaimanapun, jadi sekali lagi, sekarang kita bisa kembali ke tab atau aplikasi foto kita. Dan kamu bisa melihatnya di sini. Sekarang ini adalah screenshot, tapi perekaman layar juga akan bekerja dengan cara yang sama. Jadi ini hanya solusi untuk fitur-fitur kecil yang menyebalkan di Netflix atau platform lain. Sekarang untuk Spotify, kalau kamu ingin entah merekam suara atau musik dari situ, cukup gunakan YouTube saja. Itu tidak memblokirnya. YouTube pada dasarnya menawarkan konten yang sama, tapi tidak memblokirnya, jadi jempol untuk yang satu itu. Selain itu, untuk YouTube, Hulu, HBO, dan platform lain yang serupa, kamu bisa menggunakan fitur tangkap klip yang baru saja aku tunjukkan. Seperti yang sudah aku bilang, selama tidak melebihi batas durasi tertentu, secara teknis kamu bisa membagikannya pada dasarnya dengan prinsip fair use, yang dibatasi hanya untuk periode singkat. Ingat itu baik-baik, periode perekaman yang singkat. Jadi intinya itu saja. Kalau kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.